Banyak permasalahan dari burung beranjangan yang kaitannya dengan karakter atau mental burung ya. Seperti konten Babehen yang sebelumnya, ini juga ada pertanyaan. Kenapa burung beranjangan kok sering loncat-loncat di batu sambil ngepak-ngepakan sayapnya, tapi dia tidak bunyi? Nah, itu sebetulnya kenapa sih? Permasalahannya apa? Dan kemudian solusinya seperti apa? Itu ada satu pertanyaan. Yang selanjutnya adalah kenapa beranjangan pada saat dia tidak dilihat itu dia gacor, bunyi, ngeper dengan baik. Tapi ketika kita liatin atau kita dekatin, didekati oleh orang atau oleh manusia atau bahkan sama pemiliknya, dia cenderung diam, mendadak diam, dan tidak mau bunyi juga tidak mau ngeper. Nah, ini penyebabnya apa, Bolo? Terus solusinya seperti apa? Oke, akan Babehen bahas di konten Babehen kali ini. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Kita jawab satu persatu ya, boleh ya. Ada dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, beranjangan yang sering loncat dan ngejar atau dia ngeruji kalau bahasa orang-orang burungnya, atau dia kemudian terbang-terbang, loncat terbang-terbang seperti mau hovering, tapi dia nggak bunyi, tapi dia ngepak tuh sayapnya. Itu kenapa? Ada beberapa faktor, Bolo. Faktor yang pertama karena memang dia itu over emosi. Atau yang kedua bisa juga karena dia mengejar sesuatu. Misalnya ada burung gereja lewat. Nah, itu dia ngejar. Gitu. Atau yang ketiga, kalau bahasanya teman-teman dari Branches Mania, itu burungnya nakal, Bolo. Dia mau ngeruji. Loncat-loncat atau ngejar, ngeruji, ngerudal, nah itu. Tidak nagen. Sementara ketika burung yang kita lombakan di lapangan, itu yang dibutuhkan adalah burung yang nagen, bunyi, ngeper dengan durasi yang panjang, dan lagunya enak, materinya bagus. Tapi kalau misalnya burung itu kemudian loncat-loncat, itu masuk dalam kategori burung yang nakal. Nah, burung nakal itu faktornya apa? Faktornya salah satunya adalah karena bisa juga over birahi, bisa juga over emosi, bisa juga karena dia ngejar sesuatu. Biasanya burung beranjangan itu kalau nggak burung ngejarnya burung gereja atau burung emprit, itu yang dia kejar, biasanya seperti itu, Bolo. Nah, dia mengganggu nagennya si burung itu pada saat digantangan, biasanya seperti itu. Gitu. Nah, ini solusinya gimana? Oke, kalau itu masalahnya adalah settingan, Bolo. Kita coba dengan cara turunkan emosinya. Gitu. Turunkan emosinya. Bagaimana caranya? Extra poundingnya kita turunkan, kita kurangin. Nah, bagaimana cara menurunkan emosi? Di kontennya Babehen yang sebelumnya, itu Babehen sudah bahas tentang bagaimana caranya menurunkan emosi burung, bagaimana caranya menurunkan over birahinya burung. Itu di konten Babehen sebelumnya itu sudah Babehen bahas. Nah, itu sudah secara detail. Jadi faktornya adalah bisa karena faktor over emosi, bisa karena faktor over birahi, bisa juga karena memang karakter burungnya nakal. Kalau karakter Babehen sudah angkat tangan, Bab. Karena kalau karakter itu memang bawaan dari gen. Dan itu sulit. Walaupun memang bukan berarti nggak bisa ya, Bolo ya. Bukan berarti nggak bisa. Sulit untuk dibuat dia itu nagen. Bukan berarti nggak bisa. Itu berhubungan dengan settingan nantinya. Settingannya adalah settingan mulai dari pakan, mulai dari penjemuran, mulai dari pemandian, mulai dari perlakuan, perawatan. Gitu. Nah, itu prosesnya juga agak lumayan panjang, Bolo.
untuk bisa menemukan settingan yang pas. Karena biasanya seemosi-emosinya burung, kalau memang birahinya ada, dia tetap akan bunyi. Kalau sampai dia nggak bunyi, itu over banget itu berarti dia. Atau memang burung karakternya nakal. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, beranjangan jika dilihat sering turun tangkringan. Nah ini, kalau ini Mbak Behen meyakini itu adalah mental, Bolo. Itu mental. Sebentar Bolo sambil ngerokok ya, boleh ya. Itu berhubungan dengan mental, Bolo. Jadi mental si burung itu macam-macam. Ada yang kita taruh di depan meja, dia tetap bunyi, itu mentalnya udah baja sekali. Ada yang kemudian burung itu kita gebrak-gebrak pakai pakai kerodong, itu dia tetap mau nangkring dan juga bunyi. Ada yang dari perjalanan kemudian kita taruh di gantangan langsung bunyi, atau yang buka kerodong langsung bunyi juga. Bahkan yang kita pegang, masih kita pegang kandangnya dalam posisi kerodong terbuka, itu dia sudah bunyi juga ada, belum. Nah, yang dicari adalah burung yang mentalnya baja, mental yang luar biasa. Di segala medan dia bisa bunyi, bisa gacor, bahkan di gantangan dia bisa muntah-muntah isiannya. Nah, untuk perawatan mental atau menimbulkan mental itu seperti apa? Di konten Mbak Behen sebelumnya, bahkan di konten Mbak Behen yang dulu, itu juga sudah ada, Bro. Silakan kunjungi konten-konten Mbak Behen sebelumnya. Tapi garis bawahnya adalah, garis yang paling besarnya adalah, mental perlu dilatih, Bro. Mental perlu dilatih. Supaya apa? Supaya dia terbiasa. Jadi sering ditemukan dengan burung yang satu jenis. Sering-sering dibawa main ke gantangan walaupun tidak diikutkan lomba. Hanya di pinggiran lomba supaya dia denger aja. Supaya dia denger. Syukur-syukur diikutkan lomba. Ketika dia mau nangkring dan bunyi, walaupun ketika juri keliling dan kemudian melihat burung kita itu dan dia diam, biasakan dia seperti itu, sering-sering seperti itu, insya Allah lama-lama dia akan terbentuk mentalnya dan akhirnya sudah terbiasa. Karena kalau sudah terbiasa, maka dia udah tidak peduli dengan adanya orang, adanya yang melihat, adanya keramaian, itu dia udah nggak peduli. Kuncinya di birahinya dimaksimalkan. Karena kalau burung yang sudah birahi maksimal, dalam fase puncak birahinya, dia udah nggak peduli tuh belum. Ada orang atau ada siapapun, ada keramaian, suara apa, oh dia akan tetap bunyi. Yang penting dia nggak kaget. Gitu. Jadi biasakan di keramaian, biasakan dilihat, biasakan didekatkan dengan interaksi sama orang, asing terutama. Kalau sama kita mungkin lebih bisa beradaptasi ya, dengan orang asing, itu bisa menumbuhkan mental. Atau sering diajak main. Hanya sekedar main ke tempat teman yang punya beranjangan, kita cantelin bareng. Mau bunyi atau tidak. Nah, itu juga salah satu metode untuk melatih mentalnya. Gitu. Kemudian dijajarkan dengan beranjangan-beranjangan baru. Yang tadinya misalnya di rumah ada 2 beranjangan, ketemunya cuma hanya itu-itu saja. Tapi kita ketemukan dengan beranjangan yang lain. Supaya temannya tambah banyak. Gitu. Nah, ketika itu sudah terbiasa dia mau bunyi juga, maka mentalnya juga akan naik. Otomatis akan naik, Bu. Termasuk jam terbang, otomatis itu juga. Karena usia, jam terbang itu juga mempengaruhi performanya dia. Mempengaruhi mentalnya dia. Gitu. Walaupun masalah mental tidak ada hubungannya dengan usia. Cuman pembentukan mental itu ada hubungannya dengan jam terbang. Gitu. Selama sering dilatih, maka dia akan semakin tumbuh mentalnya. Sama dengan ketika pisau semakin sering diasah, maka akan semakin tajam. Sering digunakan, maka dia akan terbiasa. Gitu kalau analoginya. Dan itu teman-teman gantangan selalu melakukan itu. Makanya kenapa di tempat setiap daerah para komunitas-komunitas beranjangan itu hampir setiap minggu melakukan kopdar hanya untuk
bersilaturahmi dan kemudian melatih burungnya. Ada latber atau latihan bersama setiap 1 minggu sekali biasanya. Ya, untuk melatih burungnya supaya dia terbiasa ketemu dengan burung-burung yang lain. Supaya dia terbiasa dengan interaksi dengan manusia, keramaian, audio, suara-suara bising, dan kemudian bertemu dengan burung-burung yang sedemikian banyaknya. Ketika sudah terbiasa dan dia mau bunyi, dia mau ngeper, dia mau mengeluarkan performa maksimalnya, maka mentalnya sudah mulai terbentuk. Gitu Bolo caranya. Oke? Sementara jawabannya seperti itu, silakan yang mau menambahkan, monggo silakan di komen-komen, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi, kicau mania, berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.